Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini lagi Tuhan. Kami berkumpul bersama, kami mau membaca firman-Mu bersama-sama Tuhan. Pimpin kami mengerti, memahami apa yang kami baca Tuhan Yesus. Pimpin juga siapapun dari kakak kami yang memimpin sharing ini Tuhan. Dan yang Engkau yang urati perkataannya, hatinya Tuhan. Agar semua yang keluar daripadanya, semua berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Oke. Sekarang saya aturkan dulu untuk pembacaannya ya. Urutan bacanya. Oh, mulai dulu aja, nanti saya lanjutkan lagi. Oh ya. Oke. Kita kemarin sudah membahas ya. Supaya rewind ya, mengingatkan kembali mengenai kitab Lukas. Minggu ini kita membahas apa? Semoga masih ingat ya. Ayo, siapa Tuhan masih ingat? Yesus sebagai Tuhan Yesus sebagai manusia penyelamat. Amen. Maka apa lagi nih yang jawabnya? Terus dalam satu minggu ini, ya Senin sampai Minggu besok, apa poin pentingnya? Inkarnasi. Amin. Terima kasih, Paul. Oke ya, sekarang kita akan baca dulu. Kita satu ayat begitu ya. Lukas pasal 2 ayat 40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Raul? Saya ya? Oke. Oke, ayat 44 ya, Bang? Iya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Ayat 45, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Ayat 46, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ayat 47, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Ayat 48, dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Mas, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ayat 49, jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ruth, apakah bisa, Ruth? Ayat 50 ya, Kak ya? Iya. Ayat 50, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Amin. Oke. Ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Oke, kita lanjut ke Lukas 3 ya, ayat 1. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius,
Ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Ayat 3, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 4, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ayat 5, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan dan yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Ayat 6, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Ayat 7, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, hai kamu keturunan ular budak, siapakah yang mengatakan kepadamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Ayat 8, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat 9, kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Oke. Baik. Ayat 10, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Amin. 12. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis. Dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. 14, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes pada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Ayat 15, tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Ayat 16, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ayat 17, alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat 18, dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Ayat 19, akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodes, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya. Ayat 20, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Amin. Puji Tuhan. Baik. Hari ini kita bahas apa? Lukas pasal 2 ayat yang ke-40 sampai pasal 3 ayat yang ke-20. Ya. Jadi puji Tuhan,
harusnya teman-teman sudah baca perjanjian lamanya pribadi ya. Hari ini kita masuk ke dalam kitab Lukas ini. Saya pengen tanya, ada nggak yang mau coba beritahu ayat pentingnya dari perikop yang kita baca pasal 2 ayat 40 sampai 3:20. Sebutkan ayat pentingnya dan alasannya kenapa. Cluenya adalah ini mengenai bagaimana Tuhan ingin, bukan Tuhan ingin, tapi Tuhan harus dipersiapkan jalannya. Di jalan untuk melayani manusia. Oke, saya beri waktu 10 detik untuk berpikir ya. Jalan untuk itu. Jalan untuk dia Tuhan Yesus melayani manusia. Kan dia mesti dibaptis dulu kan? Iya. Jadi Ayat 4 bukan ke ayat 4 sampai 6. 6. Kenapa bisa Kan begitu? dibilang kalau di sini kan kalau di ayat ini dibilang sudah dalam kitab nubuat Yesaya sudah ada kalimat begini. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku akan diluruskan dan yang berkeluk akan diratakan. Jadi istilahnya di sini udah dikasih tahu Kak, dari sebelum Tuhan Yesus lahir juga di kitab Yesaya ini dikasih tahu kalau sebentar lagi Tuhan datang. Jadi kalian harus memberikan jalan baginya gitu loh Kak. Amin. Sungguh amat baik ya. Jadi langsung to the point ya, kena sasaran. Terima kasih kepada Gaby ya. Oke, jadi demikian. Saya tampilkan dulu slide-nya yang apa yang mau di-sharingkan malam ini. Nanti teman-teman kita bisa sama-sama bahas ya. Oke. Sekarang, nah, kelihatan ya. Jadi yang Claudia, Gaby jawab itu sudah benar ya. Ayat pasal 3 ayat yang keempat. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah, sekarang pertanyaannya ada 3 ya. Pertama, mengapa anugerah Allah ada pada diri Yesus? Dan yang kedua, bagaimana Injil Lukas ya dari pasal 2 ayat 49 sampai yang ke-52 mewahyukan Kristus memiliki keinsanian dan keilahian. Dan yang ketiga, lembah dan gunung adalah kata-kata kiasan yang menjelaskan apa? Oke. Menarik ya, kita berbeda daripada hari-hari sebelumnya. Kak Renard, apa itu Ya. keinsanian dan keilahian? Oke, jadi kemarin kita sudah bahas ya beberapa hari lalu, kan ada Allah dan ada manusia. Ya. Allah itu sifatnya kudus, ya, adil, benar, itu menandakan bahwa ilahi. Nah, sedangkan manusia yang lemah, rapuh, ya, bobrok, ini insani. Nah, dan kita semua ini, ya, 13 orang ya, 15 orang ini adalah orang-orang yang mempunyai keinsanian. Tapi puji Tuhan sekarang di dalam kita juga sudah ada keilahian karena Allah telah datang dan masuk ke dalam kita. Ya, melalui proses dia disalibkan, dia mati, dia bangkit menjadi roh yang menghidupkan dan sekarang tinggal di dalam kita. Oke. Oke, ada yang bisa jawab nggak? Coba nomor 1 nih. Ngapa? Yo, saya kasih clue ya. Ini ya. Bentar. Oke. Jadi di sini mengenai di ayat yang ke-40 ya. Coba saya sambil bantu ya. Sambil bantu, di situ kan dibilang anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Kenapa? Ini clue-nya ada di ayat 40. Tapi teman-teman coba gali, kenapa?
Karena Tuhan berfirman kalau Yesus ada di dalam Bapa itu sendiri. Oke, kurang. Ini masih kulitnya nih Ricky. Jawab tuh masih kulitnya, belum daging. Oke. Tapi sudah merujuk ke situ. Oke, thank you Ricky. Ya betul, terima kasih Kak Yohanes. Anugerah itu sama dengan kasih karunia. Itu ada di jawaban di ayat sebelumnya kah? Maksudnya di pembacaan hari ini jawabannya ada nggak, Karena? Iya ada. Tapi maksudnya. Oh ada. Tapi tetap poin pentingnya saya dikasih kilonya itu 40. Cuma kalau di ayat sebelumnya teman-teman bisa ketemu, itu juga pasti bisa berhubungannya. Oke, kalau gitu, kalau belum ada yang tahu nomor 1, di skip dulu, enggak apa. Nomor 2. Bagaimana bisa memiliki insan dan keilahian? Lukas. Sangat mudah ini sebenarnya. Lukas 2, 49. Kalau teman-teman perhatikan ya. Yang ini bukan sih Kak, yang pas Tuhan bilang gini, kamu tidak tahu bahwa aku berada di dalam rumah Bapakku gitu. Maksudnya dari itu kan, jawabannya ada di ayat itu. Iya. Apa? Maksudnya yang membuktikan itu apa? Kok dia bisa memiliki insani juga ilahi? Tadi kalau dia sudah benar, cuma jelasinnya lebih tepatnya gimana gitu. Gimana ya? Yang lain mau coba? Coba melengkapi Claudia. Melengkapi Claudia ya. Kan bilang ilahi juga insani. Ilahi kalau di jawaban Claudia dibilang, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku, ayat 49 kan. Dalam rumah Bapakku. Menunjukkan dia ilahi, dia kudus kan. Kalau kudus itu dikatakan di kudus itu kan artinya bukan cuma sekedar kudus itu suci gitu kan. Kudus itu kan dipisahkan dari yang umum. Jadi dia di rumah Bapa ya, dia dipisahkan dari dunia luar, maksudnya dari ya orang-orang di luar gitu. Jadi tempatnya itu adalah di rumah Bapa, dia dikuduskan, dia dipisahkan, ada hanya untuk di rumah Bapa, seperti itu. Kayak gitu sih Karena. Saya muter-muter. Malah makin jauh. Ayo yang lain. Siapa di sini? Oke, saya coba tunjuk ya. Maria mau coba? Kan Maria namanya sama seperti Ibu Yesus. Udah dapet nih Kak di otak, tapi susah dijelaskan gimana ya. Pokoknya dapat maksudnya ada perbedaan di dalam kalimat itu pun ada maknanya, ada perbedaannya. Sherin mau coba Sherin? Ayo yang belum ya. Di ayat 49 tuh ada satu kata yang menunjukkan oh iya nih Kristus ini emang punya keilahian gitu. Kayaknya ada kata apa? Iya Kak, tapi kayak mengutarakannya itu kayak susah gitu, kayak apa ya menjelaskannya gitu. Yang keinsanian aja dulu deh Karena agak gimana ya untuk jelasin. Yang keinsanian, kalau keinsanian kan insani itu tubuh kita itu kan ya tidak hanya bisa makan minum gitu kan, tapi tubuh itu juga kan bertumbuh. Nah, jadi di ayat 52 Yesus makin bertambah besar. Bertambah besar di sini kan bertumbuh gitu. Itu salah satu tubuh insaninya Tuhan Yesus. Itu sih keinsanian. Oke. Saya yang lain ya. Masih boleh jawab. Kayaknya bukan Kak Ipa. Dalam di ayat 49, tapi kita nggak tahu. Oke, kalau gitu di skip dulu ya supaya nanti teman-teman Sherlyn katanya Sherlyn. Oh, Sherlyn mau jawab coba.
Ini kan dibilang di ayat 49, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Nah, di sini tuh menurut Sherlyn ini hikmatnya Tuhan dari keilahiannya bahwa dia punya insting itu rumah Bapaknya. Nah, di sini tapi menurut ke itu keilahiannya. Nah, keinsaniannya itu dia ikut pulang bersama-sama mereka ke Nazaret karena Yesus masih punya hikmat bahwa dia masih punya ibu yaitu Maria. Makanya dibilang makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia yaitu Bapa dan ibunya Maria. Gitu kalau Amin, amin. Sangat tamat Sherlyn. Ya. Luar biasa. Oke, jadi itu ya jawabannya ya. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Oke, jadi nomor 2 sudah terjawab ya, yaitu keinsanian berarti Yesus benar-benar adalah anak manusia dari orang tuanya, ilahi, dia adalah anak dari putra Bapa ya. Oke, ini yang menunjukkan bahwa dia 100% manusia, 100% Allah. Oke, terima kasih Sherlyn. Nomor 3 berarti ya. Nah, lembah gunung. Lembah dan gunung. Ini Pasal 3. Ya, pasal 3 di ayat yang kelima ya. Pasal 3 kelima, setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Ini kiasannya tentang apa ya? Ini Bang, menurut saya setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung. Jadi kan ini kayak lagi ngituin Yohanes ya, ngerujuk Yohanes juga ya. Kan Yohanes itu juga seorang manusia ya. Kayaknya sih hati manusia yang sering bergonta-ganti apa gitu ya, apa kan hati manusia tuh sering gimana ya, berombang-ambing gimana ya gitu ya, berlika-liku gitu ya kan, sering berubah-ubah lah ya, sering berubah-ubah gitu ya kan. Kadang suka-suka hati dia lah, kalau lagi mood ya dilakuin, kalau lagi enggak ya enggak gitu ya kan, itu namanya berlika-liku juga kan. Nah, mungkin Yohanes juga kan di situ seorang manusia gitu ya kan. Untuk itu kita juga harus seperti Yohanes gitu ya kan, agar hati kita tuh sebagai Yohanes sekarang ini gitu. Jadi ya kita juga bisa jadi Yohanes sekarang ini, hatinya tuh ya diratakan gitu. Maksud tuh diluruskan lah, jangan lagi-lagi sesuai dengan suka hati kita. Gitu. Susah ya. Oke, sudah tepat ya Raul ya, terima kasih. Sudah terjawab oleh Raul ya. Menandakan bahwa lembah itu naik turun ya. Jadi benar seperti yang dikatakan Raul, yang nggak suka dia nggak mau lakukan, ya dia nggak lagi pengen dia lakukan gitu ya. Nah, jadi di sini juga perlu kita lihat bahwa ini harus diratakan ya. Jadi untuk nanti jelasnya adalah harus Yesus yang bertahta di atas setiap kita. Jadi 15 orang di sini mempunyai pasti sifat dan karakter yang berbeda-beda ya. Di setiap kita juga pasti ada lembah dan gunung. Nah, nanti kita bahas lagi, tapi tinggal satu ya jawabannya, berarti nomor 1 yang belum terjawab dengan benar. Oke. Ada yang mau coba atau langsung kita bahas sama-sama? Mau coba Kak, tapi tadi dulu. Bahas sama-sama ya. Oke, kita bahas sama-sama kalau gitu ya. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, ini adalah jawabannya ya. Jadi tadi ini semua ada di catatan kaki ya. Bagaimana penjelasan juga hikmat ya. Tadi Sherlyn sudah jawab dengan tepat ya. Kealahan dia bersama Yesus ya. Juga insanian dia adalah anak orang tuanya. Benar sekali Sherlyn. Lalu yang 3 ya, Raul juga sudah jawab tadi mengenai tempat yang berliku-liku dan berlaku adalah kata-kata hiasan, keadaan hati manusia terhadap Allah ya, dan terhadap satu sama lain dan hubungan antar manusia yang perlu ditanggulangi untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan penyelamat. Nah, sekarang yang pertama, mengapa anugerah Allah ada pada Yesus ya? Karena di sini Yesus dalam kondisi sebagai apa? Di kitab Lukas bicara Yesus sebagai apa? Manusia. Manusia ya, terima kasih.
dia adalah manusia nih, seorang manusia, maka manusia itu perlu anugerah. Atau kalau tadi kayak Yohanes bilang itu kasih karunia ya. Jadi hari ini kalau kita nggak punya anugerah, nggak dapat anugerah, kita nggak mungkin bisa selamat. Nah maka dilambangkan oleh Yesus yang memerlukan kasih karunia. Jadi dia pasti dapat, dan kita pun 15 orang di sini juga dapat. Ya. Dan dia dipenuhi dengan hikmat kealahannya dan memerlukan kasih karunia Allah dalam keinsaniannya. Nah, jadi hari ini kita pun sama. Loh, punya sama seperti bagaimana Yesus ya. Kita kalau boleh dibilang sama dalam hayat atau kehidupannya Allah dan sifatnya Allah, namun bukan dalam kealahan untuk disembah. Ya. Jadi puji Tuhan kita hari ini memiliki Tuhan yang sedemikian. Ya. Jadi kembali lagi kita melihat bahwa apa yang telah kita baca hari ini adalah benar-benar menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya tujuan dan sasaran hidup bagi banyak orang. Namun apakah dalam kehidupan manusia sudah menjadi realitas atau masih mencari tulisan hitam di atas putih? Ya. Apakah kita mau meluruskan jalan bagi Tuhan? Ya. Apakah kita mau mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Ya. Kalau kita mau mempersiapkan dan meluruskan jalannya, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama atau hal-hal yang selama ini mungkin masih mengganjal, membuat Allah tidak bisa bekerja, membuat Allah tidak bisa menyatakan kehendaknya di atas diri kita. Ya kan? Contohnya saja sederhana, saya hari ini nggak mau bangun pagi ah. Kenapa? Tuh, saya bangun pagi sama nggak bangun pagi sama aja. Saya berdoa sama nggak berdoa sama aja. Gitu kan? Nah ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita mau bangun jalan ya, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, tapi kita tidak memiliki kehidupan yang tepat, maka pasti jalanannya akan tidak bisa lurus. Ya. Jadi, semoga teman-teman malam ini melalui pembacaan kitab Perjanjian Lama, tadi saya ada share ya ke grup mengenai kitab Bilangan sedikit ya. Jadi saya mundur sedikit ke Perjanjian Lama. Nah, tadi saya bahas mengenai bagaimana Bilangan pasal yang ke-18 ayat 20, ya dia berkata, Tuhan berfirman kepada Harun di negeri mereka, engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagimu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Dan ini berkaitan dengan kitab Lukas yang kita baca hari ini. Sudahkah dia menjadi segala kita? Ya, dalam pembacaan Alkitab, dalam doa kita, dalam kehidupan sehari-hari 24 jam, apakah kita bersama Yesus atau masih mengingini hal-hal lain selain Tuhan? Ya, jadi memang hidup manusia penuh dengan keinginan ya, maka Paulus berkata apa? Rohlah yang memberi hidup, tapi daging sama sekali tidak berguna ya. Jadi bagaimana hari ini Tuhan menginginkan kita juga tinggal di dalam Roh. Nanti ini ada dibahas di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes ya. Semoga teman-teman malam ini melalui apa yang telah kita jawab, telah kita pelajari, juga boleh menjadi dorongan untuk kita semua untuk lebih giat lagi membaca kitab, lebih giat lagi mengasihi Tuhan. Amin. Ini dari saya. Adakah dari teman-teman sekalian yang ingin bertanya lagi atau men-sharingkan apa yang teman-teman alami sepanjang hari ini? Ada? Mungkin ada yang mengalami penyertaan Tuhan yang rasanya kalau nggak dibagikan itu sayang sekali, nanti hari berlalu, begitu. Boleh juga. Kak, mau nanya, Kak. Oke. Kalau itu peristiwa Herodias itu peristiwa apa ya, Kak? Peristiwa Herodias. Oh, Herodias. Ya. Oke. Kita out of topic sebentar, tidak apa ya. Jadi di kitab ini pasal 3 ayat 19 ya.
Itu kan yang tadi kita baca, besok akan kita bahas lagi. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya. Nah, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Baik, Herodias itu mengacu kepada daging. Ya, jadi ini saya jelaskan singkat saja karena besok akan kita bahas lagi ya. Jadi mengenai Herodias ini sebenarnya Yohanes itu sudah menasihatkan kepada Herodes. Nasihatkan apa? Supaya jangan engkau mengambil. Sebenarnya Yohanes dan Herodes ini kalau di kitab ini menyatakan bahwa mereka sebenarnya Yohanes ini seperti penasihat gitu ya. Jadi dalam kondisi ini Herodias menjadi orang yang bagaimana mulai menjadi orang yang kalau kita bilang hari ini tuh seperti membuat orang tuh bimbang gitu ya. Jadi dikatakan dalam kitab Matius ya pasal 14 ayat. Nah, ini Yohanes sudah lihat ya. Jadi sudah beritahu kita juga. Saya bisa jelaskan namun sepertinya cukup panjang. Ini nanti bisa dilihat di Matius 14 ayat 1 sampai 12 lihat sendiri. Namun kesimpulannya di sini. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Jadi kesimpulannya adalah jadi sebenarnya Yohanes itu menasihatkan ya bahwa ini kan istri saudara gitu ya. Istri saudara. Nanggap ya di sini istri saudara. Jadi Herodes ini mau memperistri istri saudaranya. Kan nggak baik dong kalau kita lihat. Maksudnya kok mau sih gitu kan. Nah, jadi hari ini Herodias pun juga menjadi orang yang mulai seperti kalau kita tanda kutip istri Potifar ya, kalau kita di perjanjian lama itu menggoda, juga menjadi sandungan atau batu sandungan bagi Herodes. Namun Herodes nggak sadar, tapi Yohanes masih tetap, tapi Herodes tuh masih tetap, oh ini kan benar nih, aku suka. Jadi intinya adalah bagaimana kita hari ini, maukah mengikuti perasaan kita atau mengikuti roh yang di dalam kita. Jadi kalau kita ambil tanda kutip, Yohanes itu seperti suara hati nurani. Ayo jangan kamu ambil lah, itu nggak baik. Tapi ternyata masih diambil juga. Ya. Inilah yang menyebabkan peristiwa ini terjadi. Dan kenapa ditulis? Supaya menjadi peringatan bagi kita hari ini. Ya, supaya kita tidak salah memilih. Kalau sudah salah memilih, yang menyesal kita juga, ya. Tapi Tuhan sudah memberi teguran, ya. Jadi, ya benar yang katakan Taifa ya. Herodias nggak senang juga kali ya ditegur. Ya. Jadi siapa di sini yang suka ditegur? Nggak ada yang ditegur biasanya langsung baper. Oke, demikian Ica, terjawab ya. Baik. Kalau ada lagi, masih diberi waktu, atau sudah cukup jelas? Amin. Baik, kalau begitu saya bertanya ya, sekali lagi. Ini saya terakhir ya, saya tanya kepada, karena di sini ada Irfan. Irfan benar kan ya? Saya mau tanya Irfan ya, bentar ya. Di dalam ayat yang ke-11, ya Irfan, kenapa dia bilang barang siapa mempunyai 2 helai baju hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Oke, cepat sembuh Ruth ya, Tuhan berkati, amin. Dengan yang tidak punya dan barang siapa mempunyai makanan hendaklah ia berbuat juga demikian. Artinya apa Irfan? Irfannya keluar. Oke, nanti ini menjadi renungan kita masing-masing ya. Jadi saya tanya ayat 11 itu nanti teman-teman boleh merenungkannya. Jadi nanti tidak
hanya kita belajar yang menjadi bahan ini, tapi juga boleh menjadi pengingat bagi kita ya. Amin. Ada tambahan dari yang lain yang mau sharing atau Kak Yohanes, Syaifah ada mau tambahan? Udah. Sudah ya? Cukup? Amin. Iya, cukup. Oke, baik. Kalau begitu, teman-teman, cukup ya? Kita sampai sini jelas ya? Ya, kita tidak menjadi orang yang takabur, tapi semakin giat menjelang kedatangan Tuhan yang mendekat. Amin. Dan Amin. juga semoga firman Tuhan hari ini bukan hanya teori ya, tapi ini juga menjadi setiap perkataan ini tuh bisa menjamah kita bahwa kita melihat inilah Tuhan kita gitu. Dia ilahi, tapi dia juga insani. Dia Allah 100%, tapi dia juga 100% manusia gitu. Jadi puji Tuhan, apa yang dia lalui ini biar lain juga boleh menjadi pengalaman kita. Kayak tadi kan Kak Renard sama Kak Yol sudah bilang bahwa keilahian itu penuh dengan Tuhan Yesus itu penuh dengan hikmat, menandakan bahwa dia itu juga ilahi gitu kan. Tapi dalam kehidupan insani membutuhkan kasih karunia atau anugerah ini. Kasih karunia anugerah ini adalah kemampuan kita di dalam menjalani setiap kehidupan kita setiap hari ini. Jadi biarlah dalam mau belajar, mau bekerja, atau apapun yang kita lakukan, kasih karunia ini adalah Tuhan Yesus sendiri menjadi kemampuan kita, menjadi kekuatan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, sangat baik. Oke, ya kalau begitu kita selesai. Nah, nanti mungkin setelah ini mau bincang-bincang lagi boleh, kita tutup dulu ya dalam doa. Oke, siapa yang bersedia untuk berdoa? Atau ditunjuk? Tunjuk kalau begitu ya. Apakah kepada Elia bisa? Oke, mungkin masih berhalangan. Kepada langsung saja Ricky ya kalau begitu. Ricky. Aku enggak. Ya, tadi kamu sudah doa ya? Iya. Oke, sorry. Kepada ini, siapa nih? Raul. Oke, Bang. Siap. Mari teman-teman kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk malam hari ini. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur, Kau telah menguduskan waktu kami, sehingga kami bisa membaca pembacaan Alkitab hari ini ya Tuhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Biarlah Tuhan Yesus, segala pembacaan yang kami baca bisa menjadi rema dan kekuatan dalam penghidupan kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, ini juga bukan sekadar teori ataupun doktrin Tuhan, tetapi menjadi realitas dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, hari demi hari kami juga ya Tuhan terus mengekspresikan diri-Mu ya Tuhan. Tuhan juga ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan dalam aktivitas kami selanjutnya, baik itu aktivitas ringan maupun keras ya Tuhan, ataupun kami ingin beristirahat. Tuhan Kau yang berkati kami ya Tuhan. Jagalah kami ya Tuhan, satu demi satu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Kita sampai di sini.